wabarakatuh. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di pembahasan kali ini. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan dan terbaik bagi kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menuntut dan mengajarkan ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kewajiban belajar dan mengajar serta landasan ideologi pendidikan, agar kita dapat memahami kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam. Kita tahu bahwa Islam itu menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan. Sebagaimana sabda Nabi kita, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan mengkaji dan memahami, kita bukan hanya menambah wawasan, tapi juga memperkuat iman, akhlak. Kita diingatkan bahwa setiap pengetahuan yang kita peroleh harus diiringi dengan niat yang tulus dan mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan kita pemahaman yang baik serta kemudahan dalam proses belajar dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari setiap informasi yang kita bahas hari ini dan menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Mari kita sama-sama memulai perjalanan pengetahuan hari ini tanpa berpanjang lebar. Mari kita masuk ke dalam pembahasan kita. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ideologi pendidikan, yaitu dasar keyakinan yang mengarahkan tujuan kurikulum dan metode pendidikan. Ideologi ini bukan hanya sekedar panduan ajaran, tetapi juga menjadi visi besar untuk membentuk karakter dan masyarakat di masa depan. Pada ideologi pendidikan juga dijelaskan sebagaimana landasan yang menentukan tujuan pendidikan. Apakah untuk mencetak generasi yang religius, nasionalis, atau yang siap menghadapi dunia kerja. Selain itu, kurikulum dan metode pembelajaran disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianggap penting oleh ideologi yang diterapkan. Misal, pendidikan yang berbasis agama akan mengutamakan mata pelajaran agama dan pendekatan belajar yang menekankan kerjasama dan keterbukaan. Ideologi pendidikan juga bertujuan untuk memperjelas bagaimana ideologi pendidikan dapat mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara luas. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bagaimana pendidikan membentuk karakter generasi muda yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan ideologi, kita juga bisa menentukan hasil akhir yang ingin dicapai dalam pendidikan. Apakah kita ingin generasi yang kuat secara spiritual, berorientasi pada nasionalisme, atau memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Kurikulum juga harus dirancang berdasarkan prinsip ideologi. Begitu juga dengan metode pembelajaran yang harus sesuai dengan tujuan ideologi. Misal, pendekatan yang berpusat pada siswa lebih cocok untuk pendidikan yang menghargai perkembangan individu. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan teknologi menjadi tantangan dalam menjaga agar ideologi pendidikan tetap relevan. Nilai dari berbagai negara dan budaya ikut mempengaruhi sistem pendidikan. Dan teknologi mengubah cara kita belajar. Untuk itu, sistem pendidikan juga harus bisa menyesuaikan diri, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal yang menjadi dasar ideologi. Dapat disimpulkan, ideologi pendidikan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter masyarakat. Dengan pendidikan yang didasari ideologi yang kuat dapat membantu generasi yang siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat. Kewajiban belajar dan mengajar. Kewajiban adalah yang harus dilakukan baik secara moral, hukum, maupun sosial. Dalam konteks pendidikan, kewajiban belajar dan mengajar. Kewajiban adalah yang harus dilakukan baik secara moral, hukum, maupun sosial. Dalam konteks pendidikan, berarti ada kewajiban yang mengikat setiap individu untuk belajar bagi seorang pendidik untuk mengajar. Setiap warga negara, khususnya di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengikuti pendidikan itu dari usia 9 tahun. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, kewajiban ini bertujuan membangun generasi yang cerdas, terampil, dan berkontribusi positif di masyarakat. Pendidik juga memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan ilmu, membimbing, dan mengembangkan karakter siswa agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Tugas ini bukan hanya mengajarkan materi, tetapi juga membina nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan etika. Menurut pandangan para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Syafi'i, menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan karena ilmu dianggap sebagai kunci kebahagiaan, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Menurut pandangan ahli pendidikan barat John Dewey melihat pendidikan sebagai pembentukan karakter yang komprehensif, bukan sekedar pengajaran ilmu pengetahuan. Vygotsky menambahkan,
bahwa proses belajar sangat bergantung pada interaksi sosial di mana guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Dalam Al-Quran dan hadis juga terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya menuntut ilmu, seperti surat Al-Alaq ayat 1-5, memerintahkan manusia untuk belajar dan mencari pengetahuan, sementara hadis menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tantangan utama meliputi akses pendidikan yang tidak merata, kualitas pengajaran yang bervariasi, pengaruh teknologi. Alhamdulillah kita sampai di akhir video kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ingatlah bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan adalah amanah yang harus kita amalkan dan sebarkan kepada orang lain. Mari kita terus belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta menebar kebaikan dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan menjadikan kita sebagai sumber kebaikan bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.